Timnas Indonesia kini tampaknya langsung melakukan perombakan besar-besaran lewat agenda Garuda Calling untuk menghadapi turnamen perdana FIFA ASEAN Cup 2026 ini yang akan digelar pada 23 September hingga 4 Oktober mendatang. Langkah berani ini disebut-sebut diambil oleh sosok John Herdman setelah hasil mengecewakan di Piala AFF kemarin. Hal ini salah satunya tentu demi mengembalikan kepercayaan publik dan bisa tampil lebih maksimal di hadapan pendukung sendiri karena Indonesia bertindak sebagai salah satu tim tuan rumah. Ya, kini kejutan besar skuad mewah mengerikan John Herdman berkiblat ke diaspora. Berbeda dengan Piala AFF yang tidak masuk ke dalam kalender resmi, FIFA ASEAN Cup kini merupakan bagian dari agenda resmi FIFA. Kondisi ini memberikan keuntungan besar bagi timnas Indonesia karena klub-klub luar negeri wajib melepaskan para pemainnya, sehingga John Herdman bisa memanggil kekuatan terbaiknya. Berdasarkan bocoran informasi skuad yang beredar, John Herdman melakukan perombakan ekstrem dengan mencoret 15 pemain alumnus Piala AFF 2026 dan hanya menyisakan 11 nama saja. Strategi ini sengaja berfokus penuh pada talenta diaspora yang berkarir di luar negeri untuk menghadirkan energi dan mentalitas baru di lapangan. Kabarnya, ada sekitar 26 nama pemain pilihan John Herdman yang melahirkan sejumlah kejutan tak terduga dan kini benar-benar menjadi sorotan hangat bagi para pecinta sepak bola tanah air, di mana sosok Rizky Ridho pun dikabarkan dicoret. Kapten sekaligus pilar utama di lini belakang ini secara mengejutkan dikabarkan tidak masuk ke dalam skuad utama, di mana evaluasi performa dari laga sebelumnya diduga menjadi alasan tim pelatih untuk mengistirahatkan sang pemain belakang. Sosok pengamat sepak bola ternama, yakni Roni Pangemanan, mengungkap bocoran daftar 26 pemain timnas Indonesia benar-benar menarik perhatian. Di tengah komitmen John Herdman yang akan mengevaluasi kegagalan di Piala AFF kemarin. Tentu, ia berupaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Menurut Bung Ropan, daftar tersebut terdiri dari sejumlah pemain yang sudah menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia. Ia menyebut hanya 5 pemain dalam daftar tersebut yang lahir di Indonesia. Pertanyaannya, siapakah nama-nama yang masuk ke dalam daftar 26 pemain pilihan John Herdman ini? Ya, tentu ini menarik. Kita bedah bersama. Ya, untuk posisi penjaga gawang, terdapat populer andalan seperti Martin Paes, Emil Audero, dan Hernando Ari. Ketiganya disebut masuk ke dalam daftar 26 pemain, menggantikan 3 kiper yang sebelumnya memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF, seperti Nadeo Argawinata, Cahya Supriyadi, dan Muhammad Riyandi. Perubahan ini tentu menyedot perhatian para penggemar, karena sosok John Herdman dipandang berani dan jeli untuk melihat peluang berikutnya. Kemudian, untuk di lini belakang, nama pemain andalan seperti Jay Itzes tetap disebut mendapatkan panggilan. Bek yang memperkuat Sassuolo tersebut yang sebelumnya mengalami cedera, tetapi kondisinya berangsur pulih dan mulai kembali berlatih bersama klubnya. Dalam bocoran tersebut, sosok Jay Itzes tetap menjadi bagian dari rencana John Herdman untuk FIFA ASEAN Cup mendatang. Selain Jay Itzes, terdapat nama tangguh seperti Ilkan Beget, Justin Hubner, Kevin Dix, Calvin Verdonk, Dean James, Sandy Walsh, Shane Patinama, Donitri Pamungkas, Eliano Renders, dan Nathan Chu Ayon. Dari nama di dalam daftar tersebut, nama Rizky Ridho menjadi salah satu yang tidak tercantum menurut kabar yang beredar saat ini. Bergeser ke lini tengah, sosok John Herdman kini disebut juga memberikan kejutan dengan memasukkan nama Iver Jenner, Tom He, Joey Plupes, dan Ricky Kambuaya. Kehadiran sosok kakak Ricky ini oleh para penggemar menjadi salah satu perhatian karena pemain tersebut disebut kembali masuk ke skuad timnas Indonesia setelah sempat absen dalam beberapa pemanggilan sebelumnya. Sementara itu, untuk posisi di lini depan, tentu akan diisi oleh sejumlah nama yang sudah familiar di timnas Indonesia. Tentu kejutan daftar nama pemain untuk posisi daya dobrak ini juga menarik perhatian, di mana nama pemain seperti Miliano Jonathans disebut kembali masuk setelah sebelumnya mengalami cedera panjang. Ya, sosok Miliano Jonathans memang menjadi pemain yang sudah dirindukan sejak lama oleh penggemar skuad Garuda. Hal ini karena ia bergabung ke skuad Garuda beberapa kali saja. Setelah itu, ia absen karena cederanya. Selain Miliano Jonathans, ada pula Luke Fiskeri yang juga akan segera mengambil laga debutnya bersama skuad Garuda, di mana diketahui sang penyerang resmi menjadi bagian dari skuad tim Merah Putih setelah resmi menyandang status sebagai WNI sejak bulan Juli yang lalu. Dari nama Miliano Jonathans dan Luke Fiskeri yang sudah masuk dan dibahas di atas, hal ini mencakup nama pemain lain seperti Mitchell Baker, Ragnar Oratmengoen, Beckham Putra, Ole Romeni, Marcelino Ferdinand, dan Adrian Wibowo. Ya, nama Adrian Wibowo kini akhirnya akan kembali bergabung ke skuad Garuda setelah sekian lama tidak masuk ke dalam daftar panggilan. Tentu kehadirannya akan memberikan kekuatan tambahan di lini serang skuad Garuda yang kini menjadi tugas tim pelatih untuk mempertajam kreativitas untuk mencetak gol. Dengan demikian, berdasarkan bocoran yang disampaikan Bung Ropan, harapan besar, optimis tinggi dan kepercayaan diri penuh kini mulai membara kembali
dengan harapan prestasi terbaik di turnamen bergengsi ini. Sudah cukup lama para penggemar timnas Indonesia tidak melihat nama Rafael Struijk dalam pemain yang dipanggil untuk mengisi posisi lini serang. Perannya mulai tergantikan dengan striker timnas Indonesia lainnya seperti Ole Romeni, Mauro Zicilstra, bahkan yang terbaru Mitchell Baker yang kini haus gol. Menanggapi padatnya lini depan timnas Indonesia, api semangat Rafael Struijk tampaknya tak pernah padam. Ia bahkan masih optimis kembali dipanggil ke skuad Garuda oleh John Herdman. Rafael Struijk menjadi satu dari sekian diaspora Eropa yang memilih untuk berkarir di kompetisi domestik setelah dinaturalisasi timnas Indonesia. Striker berdarah Semarang tersebut kini memperkuat Dewa United. Namun di musim lalu, dirinya kesulitan bahkan hanya mencetak 1 gol dan 1 assist saja. Hal itulah yang menjadi salah satu pertimbangan dari John Herdman dengan tidak memanggil Rafael Struijk ke timnas Indonesia. Saat diundang ke program YouTube Vindes yaitu Sepik Bola, Rafael Struijk menceritakan bagaimana karirnya bersama Dewa United hingga sulit balik ke skuad tim merah putih. Sebagai informasi, Rafael Struijk hampir tak tergantikan ketika timnas Indonesia masih diasuh oleh Coach Shin Tae-yang. Di tim senior, ia tampil sebanyak 23 pertandingan. Bukan hanya itu, pemain berdarah Belanda tersebut bahkan telah bermain untuk timnas Indonesia sejak level U20, U22, dan U23 dengan total 6 gol dari 16 laga, tersingkir di era Patrick Kluivert hingga John Herdman. Rafael Struijk mengatakan jika tidak dipanggil ke timnas Indonesia adalah sesuatu yang buruk baginya. Untukku, aku selalu ingin bermain untuk timnas. Jadi kalau saya tidak dipanggil, selalu buruk, kata Rafael Struijk. Ya, meski demikian, hal itu dijadikan motivasi tambahan oleh Rafael Struijk. Ia pun selalu siap seandainya timnas Indonesia kembali ingin memakai jasanya. Hal itu justru memberi saya motivasi tambahan. Jadi, untuk lain kali, kamu tahu caranya untuk menunjukkan diri. Menunjukkan apa yang bisa aku lakukan. Saya selalu siap untuk mewakili tim nasional, tegas sang pemain. Ya, masih di kesempatan yang sama, Rafael Struijk mengaku kalau kini dirinya tidak begitu aktif dalam berselancar di media sosial, salah satunya di Instagram. Rafael Struijk pun melanjutkan kalau hal itu dilakukan semenjak dirinya pindah ke Indonesia, tepatnya ketika datang sebagai striker Dewa United. Sejujurnya, saya sebenarnya tidak terlalu sering melihat media sosial. Semuanya bermula saat saya mulai bermain di sini. Di Indonesia, kamu tahu kan media sosial gila banget? Jelas Rafael. Ya, ex-Brisbane Roar tersebut menjelaskan bahwa jika dirinya tidak begitu peduli dengan perkataan orang di media sosial, baik itu berbentuk pujian ataupun komentar miring. Bahkan misalnya kalau mereka mengatakan hal-hal yang baik, memang bagus. Tapi kalau mereka bicara hal-hal buruk, untuk apa? Jadi aku tidak terlalu peduli dengan apa kata orang, tutup sang pemain. Menanggapi padatnya lini depan timnas Indonesia, api semangat Rafael Struijk tampaknya tak pernah padam. Ia bahkan masih optimis kembali dipanggil ke skuad Garuda oleh John Herdman. Rafael Struijk menjadi satu dari sekian diaspora Eropa yang memilih untuk berkarir di kompetisi domestik setelah dinaturalisasi timnas Indonesia. Striker berdarah Semarang tersebut kini memperkuat Dewa United. Namun di musim lalu, dirinya kesulitan bahkan hanya mencetak 1 gol dan 1 assist saja. Hal itulah yang menjadi salah satu pertimbangan dari John Herdman dengan tidak memanggil Rafael Struijk ke timnas Indonesia. Saat diundang ke program YouTube Vindes yaitu Sepik Bola, Rafael Struijk menceritakan bagaimana karirnya bersama Dewa United hingga sulit balik ke skuad tim merah putih. Sebagai informasi, Rafael Struijk hampir tak tergantikan ketika timnas Indonesia masih diasuh oleh Coach Shin Tae-yang. Di tim senior, ia tampil sebanyak 23 pertandingan. Bukan hanya itu, pemain berdarah Belanda tersebut bahkan telah bermain untuk timnas Indonesia sejak level U20, U22, dan U23 dengan total 6 gol dari 16 laga, tersingkir di era Patrick Kluivert hingga John Herdman. Rafael Struijk mengatakan jika tidak dipanggil ke timnas Indonesia adalah sesuatu yang buruk baginya. Untukku, aku selalu ingin bermain untuk timnas. Jadi kalau saya tidak dipanggil, selalu buruk, kata Rafael Struijk. Ya, meski demikian, hal itu dijadikan motivasi tambahan oleh Rafael Struijk. Ia pun selalu siap seandainya timnas Indonesia kembali ingin memakai jasanya. Hal itu justru memberi saya motivasi tambahan. Jadi, untuk lain kali, kamu tahu caranya untuk menunjukkan diri. Menunjukkan apa yang bisa aku lakukan. Saya selalu siap untuk mewakili tim nasional, tegas sang pemain. Ya, masih di kesempatan yang sama, Rafael Struijk mengaku kalau kini dirinya tidak begitu aktif dalam berselancar di media sosial, salah satunya di Instagram. Rafael Struijk pun melanjutkan kalau hal itu dilakukan semenjak dirinya pindah ke Indonesia, tepatnya ketika datang sebagai striker Dewa United. Sejujurnya, saya sebenarnya tidak terlalu sering melihat media sosial. Semuanya bermula saat saya mulai bermain di sini. Di Indonesia, kamu tahu kan media sosial gila banget? Jelas Rafael. Ya,
Ex-Brisbane Roar tersebut menjelaskan bahwa jika dirinya tidak begitu peduli dengan perkataan orang di media sosial, baik itu berbentuk pujian ataupun komentar miring. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa, dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.